Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu-ibu yang wabil khusus Rais Tamir sini, Ustaz siapa sini? Raisnya, ketuanya Pak siapa? Oke ya. Pak Syaroni. Baroni. Ya, kawan saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini saya ingin menghubungkan antara Al-Quran dan Ramadan. Yang terkenal di kita itu sumber dari Ibnu Ishaq, seorang tabi'in. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan, masih nanti tahun ke-10 sebelum Hijrah, bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Kitab ini diturunkan secara bertahap. Disebutkan yang masyhur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan di dalamnya terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Ini riwayat yang sering disampaikan kepada jamaah oleh para penceramah atau para mubaligh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membacakan Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Yang artinya Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu kata Allah, siapa di antara kamu hadir berada di suatu tempat seperti Anda sekarang ini, di tempat tinggalnya atau bukan musafir, maka berpuasalah. Ini hubungannya ya. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu di dalam Al-Quran sebagai huda atau petunjuk, ada Al-Quran sebagai syifa, wabil khusus syifa lima fis sudur, menangani penyembuhan masalah-masalah rohaniyah, masalah begitu. Dan ketika Al-Quran berfungsi sebagai mau'idhah, mau'idhah itu memberi pesan-pesan. Dan yang terakhir sebagai al-furqan, antara yang hak dan yang batil. Nah begitu kira-kira. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita bertanya, seperti nanti di sini kan ada kajiannya, ada tadarus Al-Quran mungkin. Dan di tempat-tempat di manapun banyak terdengar ayat Al-Quran dilantunkan di Indonesia ini, di musola-musola, di instansi-instansi, itu banyak. Pertanyaannya mengapa begitu? Dan apakah yang demikian itu membawa dampak kepada kita semuanya, umat Islam di Indonesia? Nah,
Saya kira panjenengan semuanya bisa menilai ya, secara kualitatif gitu. Ya belum lah ya. Saya ingin menjawab belum. Artinya tidak ada pengaruh yang kuat dalam perilaku manusia, perilaku sosial, itu belum. Mengapa bisa belum? Saya ingin menjelaskan fungsi Al-Quran seperti tadi, ya, dan kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran. Lalu kita nanti menengok apakah itu sudah kita lakukan. Kalau belum, nah mungkin itu. Saya ingin menyatakan ada 4. Yang pertama, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu tentu membaca dan mentadabburkan Al-Quran. Membaca Al-Quran dan mentadabburkan. Kalau qiraah atau membaca, saya kira kita sudah sering membaca itu. Tetapi apakah kita sudah mentadabburkan? Nah, ini melibatkan hati, melibatkan kepala, ya, terus dicampur, diramu sedemikian rupa, ditadbur, ditadbir, dikelola. Nah, begitu. Jadi kalau itu insya Allah proses. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang baru 1 tahap, ada yang 2 tahap, ada yang 5 tahap dan seterusnya. Nah itu tadabbur ya, yang melibatkan kepala dan hati. Artinya membaca tetapi mengerti makna-maknanya. Membaca mengerti makna-maknanya. Itu tadabbur. Kalau tadabburnya belum, ya maka ya Al-Quran ini ya hanya sesuatu yang dibaca saja. Saya kira itu. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi ada dasarnya ya. Yaitu hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu ahli hadis. Kalau disebut muttafaq alaih itu berarti sudah disepakati oleh 2 tokoh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu masyhur ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, orang-orang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Begitu kata Rasulullah SAW. Dan ini ditarjih ya. Wallah, saya tidak tahu bagaimana tarjihnya ini. Apakah dia hadis sahih atau hasan atau mutawatir atau yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu apa tadi? Membaca dan mentadabburkan Al-Qur'an. Kalau belum mentadabburkannya, maka kejadian Indonesia ya masih seperti sekarang ini. Ini to the point-nya begitu. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu mempelajari Al-Quran dan lebih lanjut meneliti. Mempelajari Al-Quran dan lebih lanjut menelitinya. Ini disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Artinya dari Utsman bin Affan radhiyallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, dan mengajarkannya. Nah, kalau mempelajari Al-Quran belum, maka ya urutannya mengajarkannya ya nanti saja. Atau ada orang yang nekat, misalnya, saya kemarin mendengarkan ceramah mubalek di Imam Bukhari, katanya meskipun satu harus disampaikan kepada teman-temannya. Balighu anni walau ayat. Nah, begitu. Jadi yang kedua adalah mempelajari Al-Quran dan menelitinya. Nah, meneliti ini bagiannya orang-orang tertentu, tapi saya tidak sependapat yang berbicara bahwa penelitian hanya dikhususkan orang-orang tertentu. Di dalam surat As-Sad ayat 29 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad. Maksudnya yang penuh dengan berkah. Berkah itu al-ilmu wa ma asbah dzalika minal ma'lumat, tapi berkembang terus. Berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ini hikmahnya Al-Quran diturunkan. Yang ketiga, wajib bagi kaum mukmin mengamalkan isinya secara utuh. Saya ulangi, wajib bagi kaum mukmin mengamalkan isi Al-Quran secara utuh. Al-Baqarah 85. Ya. Jadi mengamalkan Al-Quran ya secara utuh. Tidak bisa sepenggal-penggal. Kalau sepenggal-penggal itu diniati ini bertahap, itu ada yang ulama mengatakan tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Oke, yang terakhir keempat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum mukmin wajib menyebarkan dan mengajarkan kepada generasi lain. Kaum mukmin wajib mengajarkan kepada generasi lain. Ini dikatakan misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, saya kira ada 4 itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa Al-Quran wajib dibaca dan dipelajari isinya, ditadabburkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran wajib untuk apakan tadi? Seterusnya wajib dipelajari dan diteliti. Wajib dipelajari dan diteliti. Yang ketiga, wajib diamalkan seluruh isinya. Dan yang terakhir, ini harus dilakukan bertahap dan diajarkannya kepada kawan-kawannya, kepada adik-adiknya, kepada saudara mukmin yang lain. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.